Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Hikmah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembuka hadis ini di majelis sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari. Ada beberapa nasihat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus disampaikan kepada sahabat sekaligus sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Otomatis nasihat ini tidak hanya khusus buat sahabat Abdullah bin Abbas, melainkan untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kita. Apapun nasihat Rasul yang disampaikan ke sebagian sahabat itu berlaku untuk seluruh sahabat dan berlaku selanjutnya untuk seluruh umat Islam, kecuali jika ada nasihat yang dikhususkan untuk sahabat tertentu. Namun hingga saat ini saya belum pernah menemukan, belum pernah mengetahui nasihat Nabi hanya untuk satu orang sahabat, tidak untuk sahabat yang lain. Kalau ada yang tahu boleh diberitahukan ke saya nasihat Nabi yang dikhususkan hanya untuk satu orang sahabat. Yang saya tahu nasihat Nabi diberikan pada siapapun, pada sahabat Abu Bakar, sahabat Ibnu Abbas dan lain sebagainya, baik diberikan secara khusus atau di forum umum, itu berlaku untuk seluruh sahabat dan untuk seluruh umat beliau. Nasihat pertama beliau kepada sahabat Ibnu Abbas di hadis ini, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah. Kita mesti berpikir, memangnya Allah perlu dijaga oleh kita? Allah justru maha menjaga. Kenapa Rasul nasihati sahabat Ibnu Abbas, jagalah Allah? Sudah tentu ini jenis kalimat atau kata kiasan, majaz, yang otomatis harus ditafsirkan apa maknanya. Sama dengan ayat Quran ada intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum, surah Muhammad. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Allah nggak perlu pertolongan dari manusia, Allah maha menolong.
Karena itu apa makna menolong Allah, apa makna menjaga Allah, harus kita ketahui. Di dalam kitab Dalilul Falihin, salah satu kitab syarah sahih, syarah Riyadhus Shalihin, beliau penulisnya Syekh Ibnu Alan Asy-Syafi'i ternyata juga mendapatkan dari guru-gurunya. Makna ihfadillah, jagalah Allah, bimulazamati taqwahu wajtinabi nawahihi wa ma la yardahu, dengan istiqomah selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan istiqomah mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itu makna menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjaga agamanya, dengan kita laksanakan semaksimal kemampuan kita. Yahfadzka, kebanyakan orang mengartikan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Saya mengartikan tidak seperti itu. Saya menerjemahkannya, jagalah Allah, istiqomahlah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, niscaya hal itu menjadi tanda bahwa takdir Allah, kamu dijaga oleh Allah. Kalau jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, berarti Allah baru akan melakukan sesuatu ketika kita hambanya sudah lebih dulu melakukan sesuatu. Padahal takdir seluruh makhluk Allah, takdir kita itu sudah Allah tetapkan sebelum kita terlahir. Artinya sebelum kita melakukan apapun, Allah sudah tetapkan kita akan termasuk hambanya yang dijaga atau tidak. Nah itu ketika diartikan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, berarti kita bekerja dulu, berbuat dulu, baru Allah akan memberikan. Enggak, baru Allah akan menetapkan. Ketetapan Allah, takdir Allah sudah ditetapkan jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. Jadi tanda-tanda manusia yang akan dijaga oleh Allah, tanda-tandanya, tanda-tanda manusia yang pasti dijaga oleh Allah, dia selalu istiqomah menjaga agama Allah, menjaga kemuliaan agama Allah, syariat Allah, Nabi dan Rasul Allah. Siapapun yang istiqomah selama hidupnya, dia menjaga agama Allah, menjaga pelaksanaan perintah-perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah, itu tanda bahwa takdirnya dia adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga agama kita, dunia kita, keluarga kita, sampai ketika kita mau mati. Apabila keistiqomahan kita menjaga agama Allah ini terus kita lakukan sampai kita mati. Mengartikan seperti itu kurang lebih sama seperti di Al-Baqarah, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kalian semua penuhilah, tepatilah janji kalian kepadaku. Itu menjadi tanda qadarullah, takdir Allah. Allah menetapkan janjinya kepada kita akan dipenuhi. Kalimat ini, jagalah Allah, itu menjadi tanda kalian termasuk orang yang dijaga oleh Allah dalam takdir kalian. Ini wahada min jawami'i kalimihi. Ini termasuk pandainya, pinternya Rasulullah berbahasa. Kalimat simpel tapi maknanya luas. Ihfadillah yahfadzka. Simpel banget.
Dan ini nasihat yang simpel ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas yang pada saat itu usia Ibnu Abbas baru 10 tahun. Orang-orang sekarang jangankan anak 10 tahun, yang udah tua aja ketika ditanya jagalah Allah, boleh jadi dia bingung. Ada seseorang yang berkata nggak perlu kita gembar-gembor menolong Allah, Allah nggak perlu ditolong. Hakiki Allah nggak perlu ditolong, Allah maha menolong. Allah nggak perlu dijaga, Allah maha menjaga. Apa Rasul salah mengucapkan ini? Jangan anggap Rasul salah mengucapkan ini. Ucapan Rasul itu yang harus difahami. Jadi kalimat ini ihfadillah yahfadka, ini kalimat yang sangat simpel tapi maknanya sangat luas. Faqad jama'at sa'iru ahkamis syariati qaliliha wa kasiriha. Di dalam kalimat itu masuk semua syariat Islam. Menjaga Allah maknanya menjaga syariat Islam, menjaga akidah Islam, menjaga akhlak Islam, itu masuk di dalamnya. Ihfadillah yahfadka. Baik syariat yang kecil-kecilnya atau yang besar-besarnya masuk di situ. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi kebanyakan manusia, kebanyakan ustadz menerjemahkan ini apa adanya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Oleh mereka selanjutnya diperluas dengan kalimat-kalimat yang lain. Taatilah Allah, niscaya kamu akan dimasukkan ke dalam surganya. Perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan perbaiki hidupmu, dan lain sebagainya. Ketika diterjemahkan seperti itu, berarti ketetapan Allah baru akan diberikan ketika manusia sudah berbuat. Ini salah. Karena ketetapan Allah, takdir Allah itu sudah ditetapkan sebelum langit bumi diciptakan oleh Allah, sebelum kita diciptakan oleh Allah. Nanti ini bakal ada cicit kita, sekarang belum ada. Itu sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfudz. Cicit kita ada berapa orang, laki perempuannya berapa, agamanya bagaimana, sudah ada ketetapannya. Usia mereka berapa, mereka soleh solehah atau bagaimana. Nah, itu saya lebih suka menerjemahkan jagalah agama Allah. Pasti qadarullah, kamu dijaga oleh Allah. Jadi tanda orang yang dijaga oleh Allah, dia selama hidup menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, menjaga akidah Islam, menjaga akhlak Islam. Orang yang takdirnya sukses selama hidupnya boleh jadi dia nggak pernah putus asa. Gagal sekali makin semangat, gagal 2 kali makin semangat terus. Ditambah dia mengkaji ilmunya, itu orang yang takdirnya sukses. Tanda-tandanya itu. Tanda-tanda orang yang takdirnya masuk surga, dia istiqomah. Paling tidak di akhir hayatnya istiqomah melaksanakan perintah Allah, mati takdirnya surga. Jadi amaliyah kita, segala hal yang kita lakukan itu hanya untuk membaca takdir kita, di mana setiap kita, takdir kita itu sangat rahasia, nggak ada yang tahu pasti. Si A takdirnya surga apa neraka, nggak ada yang tahu pasti. Cuma tanda-tandanya bisa dilihat apa yang dia kerjakan selama hidup. Jadi tanda-tanda orang yang dijaga oleh Allah dalam hidupnya, dia istiqomah menjaga pelaksanaan syariat Allah. Istiqomah dia menjaga akidahnya sesuai dengan akidah yang diajarkan Rasulullah. Ditambah lagi dia istiqomah menerapkan akhlak seperti yang disuri teladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan andaikan kita tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi, andaikan kita tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi, tapi kita selalu menjaga akhlak sebagaimana akhlak Rasul, kita istiqomah melaksanakan sunnah Rasul, yakin kita lebih dicintai oleh Rasul dibanding mereka yang rajin jadi panitia Maulid Nabi tapi akhlak kesehariannya jauh. Nah itu kalau toh kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, ingat tujuan utamanya untuk mencontoh dan mempraktekkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk semakin memahami sunnah Rasul dan lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi kesimpulan, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan perbaiki hidupmu. Itu terjemahan seperti itu menurut saya itu salah. Seolah-olah takdir Allah baru akan ditetapkan ketika manusia sudah berbuat. Padahal yang harus kita yakini berdasarkan ayat dan hadis-hadis sahih, sebelum langit bumi Allah ciptakan, termasuk sebelum kita manusia diciptakan, takdirnya, ajalnya, bahagia sengsaranya, rizkinya, jodohnya, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu apa yang kita lakukan, itu mengikuti takdir kita. Bukan takdir mengikuti perbuatan kita, tapi perbuatan kita mengikuti takdir. Takdir kita tertutup, gak ada yang tahu. Kita surga neraka gak ada yang tahu. Nah kita bisa lihat dari amaliyah kita. Selama hidup kita istiqomah memperbaiki ibadah terus sampai mati, ini baru kita bisa memastikan itu dia takdirnya surga. Jadi apa yang kita lakukan itu mengikuti takdir kita. Banyak ayat hadis berkaitan dengan hal itu, bahwa takdir seseorang, ajalnya, rizkinya, amal perbuatannya, bahagia atau sengsara, surga atau neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum seseorang terlahir. Ketika si A ditakdirkan penghuni surga, pasti selama hidupnya atau paling tidak di akhir hidupnya dia selalu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Ukuran terakhirnya sebelum dia mati. Di awalnya soleh, belakangnya kok murtad, mati murtad, otomatis. Naudzubillah min dzalik. Di antara hadis-hadis itu, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan di hadapan kami para sahabat, wa huwas shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang selalu benar dan wajib diyakini benar. Kata beliau, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya masing-masing kalian proses penciptaannya di dalam perut ibunda kalian per 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Lalu selanjutnya menjadi segumpal darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu segumpal daging 40 hari. 40 hari berikutnya terbentuk janin, sudah ada wajah, calon mata, telinga dan lain sebagainya. Ketika sudah berbentuk janin lengkap dengan panca inderanya, summa yub'atsullahu ilaihi malakan, lalu Allah utus malaikat. Bi arba'i kalimatin, Allah perintahkan kalimat itu mencatat 4 hal berkaitan dengan calon makhluk manusia yang baru ini. Fayaktubu alaihi, fayaktubu amalahu, oleh malaikat dicatat amalnya, wa ajaluhu, ajalnya, wa rizquhu, rizkinya, wa saqiyun aw sa'idun, dia hidupnya celaka atau bahagia. Summa yunfakhu fihi ruh, lalu ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya. Rizkinya selama hidupnya berapa dicatat sudah.
Mungkin di awal dia tumbuh, rezekinya banyak, begitu makin tua justru sedikit. Ada yang di awalnya susah, begitu umur 60 justru. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Enggak ada satupun manusia, bahkan Rasulullah yang tahu takdir masing-masing manusia. Lanjutan hadis, fa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa diraun. Sesungguhnya akan ada orang-orang yang dalam hidupnya dia selalu mengerjakan maksiat, dosa, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta, dekat. Faisbiqu alaihil kitab. Namun ternyata ketetapan Allah, dia itu penghuni surga. Maka pasti selanjutnya gimana prosesnya, apa mungkin dia nggak sengaja dengerin pengajian atau ada yang nasihatin, dia insaf, fayak malu bi amali ahlil jannah. Begitu insaf dia berbalik arah, dia kerjakan amalan-amalan penghuni surga. Mati fayadkhulul jannah, dia pun masuk surga. Nah itu keistiqomahan, disinilah diperlukannya. Diri kita, anak kita, keluarga kita saat ini rajin ibadah, jangan bangga dulu sebelum mati. Siapapun yang saat ini baik, doain Allah berikan keistiqomahan, kebaikannya berlanjut sampai mati. Yang saat ini belum baik, masih depan maksiat, doain Allah berikan kesadaran, insaf, Allah berikan hidayah. Jadi orang yang baik doain istiqomah, orang yang belum baik doain supaya jadi baik. Termasuk diri kita harus selalu minta pada Allah keistiqomahan itu. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta, ya Allah tetapkan aku selalu berada di jalanmu yang lurus ini sampai mati. Sebaliknya ada orang-orang yang selama hidupnya dia selalu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, tapi ternyata takdir Allah yang sudah ditetapkan sebelum dia terlahir, dia salah satu penghuni neraka, pasti berubah haluan. Ketika tiba waktunya berubah haluan dan dinasihati oleh siapapun nggak bakalan berhasil. Tapi kita nggak tahu siapa orang-orangnya. Ada orang Islam murtad, nanti dinasihati masuk Islam lagi, mati sebagai muslim. Ada sebaliknya, Islam rajin ibadah, menjelang akhir hayat kok sebaliknya. Itu takdir Allah, ketentuan Allah. Nah itu amal kita, perbuatan kita itu untuk membaca takdir kita masing-masing. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 3332, Imam Muslim 6893, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Di hadis tadi 4 hal yang Allah tetapkan, amalnya, ajalnya, rizkinya, bahagia atau sengsara, surga nerakanya. Di hadis yang lain nggak cuma itu. Pernah pula Rasul secara khusus baru saja selesai menguburkan jenazah, Rasul nggak langsung pergi. Itu kebiasaan Rasul. Dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Waktu itu kami mengantarkan jenazah di pemakaman Baqi'. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang belakangan, telat. Para sahabat masih di Baqi', Rasul datang. Saat itu pas pengurukan jenazah selesai. Faqa'ada, Rasul lalu duduk di tepi kuburan, wa qa'adna haulahu, kami duduk di sekeliling beliau, di sekitaran beliau. Wa ma'ahu mihsaratun, saat itu Rasul membawa tongkat pendek, tongkat kecil. Fanakasa, dengan santainya menggunakan tongkatnya itu Rasul
menusuk-nusuk pasir tanah. Faja'ala yankutu bimihsaratihi summa qala, lalu beliau bersabda, ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nari. Tiada satu pun dari kalian, tiada satu pun jiwa, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah tempatnya, surga atau neraka. Illa waqad kutibat maq'aduhu, maqad kutibat syaqiyatan au sa'idatan, sudah ditetapkan oleh Allah dia akan celaka atau akan bahagia. Ketika Rasul sampaikan itu, ada satu orang sahabat, oleh Ali bin Abi Thalib, gak disebutkan siapa namanya. Faqala rajulun, seorang sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amala? Wahai Rasul, kalau memang semua kita sudah ditetapkan surga atau neraka, kenapa kita nggak percaya saja dengan takdir Allah, ketetapan Allah? Kita nggak usah repot-repot beramal. Faman kana minna min ahli sa'adati fasayasiru ila ahli sa'adah. Kita yang memang ketetapan Allah akan bahagia, pasti akan bahagia. Kita yang dalam ketetapan Allah akan celaka, ya pasti akan celaka. Kita nggak usah repot-repot beramal, wahai Rasul. Jawaban Nabi, i'malu, tetaplah kalian beramal. Ini riwayat lain nih. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kalian akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan aktivitas sesuai dengan takdirnya. Artinya orang yang ditakdirkan akan jadi penghuni surga akan dimudahkan, diringankan langkahnya untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh. Dalam hadis Nabi, amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Orang yang takdirnya akan masuk surga, akan bahagia, pasti akan dimudahkan oleh Allah mengerjakan ketakwaannya, mengerjakan amal soleh. Sebaliknya, wa amma ahlus saqawati, orang yang takdirnya akan celaka, fayuyassaruna li'amali ahli saqai, pasti akan dimudahkan mengerjakan kemaksiatan. Dia maksiat selalu aja, nggak ada yang lihat. Akhirnya dia merasa bangga. Korupsi nggak ada yang lihat, nyolong nggak ada yang lihat. Dia maksiat dengan lawan jenis nggak ada yang lihat. Dia akan merasa enjoy, aman. Ketika kita mau nyoba-nyoba maksiat kok selalu ketahuan nggak jadi, harus bersyukur malah. Siapapun yang disulitkan mengerjakan dosa, dimudahkan mengerjakan ketaatan, kebaikan, itu tanda jika terus begitu sampai mati, yakin dia ahlus sa'adah, penghuni surga. Sebaliknya yang kita dimudahkan mengerjakan perbuatan dosa, mengerjakan ketaatan sulit banget, hati-hati. Ketika Rasul sampaikan itu, lantas saja beliau baca surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa'amman a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang selalu memberikan jiwanya untuk patuh pada Allah, wattaqa, dan dia patuh, dia takwa. Atau adapun orang-orang yang demen memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, wattaqa, dia melaksanakan ketakwaan, wasaddaqa bil husna, dia meyakini kebenaran janji Allah, kebenaran Al-Qur'an,
fasanu yassiruhu lil yusra, pasti dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga, kehidupan yang mudah. Sebaliknya, orang yang bakhil, wastaghna, merasa tidak membutuhkan Allah, dia tidak percaya dengan janji Allah, akan dimudahkan untuk menuju kesulitan hidupnya, neraka. Na'udzubillah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Bahkan di satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Amr, jarak antara ditetapkannya takdir seseorang dengan diciptakannya dia 50.000 tahun. Itu jaraknya. Jadi takdir setiap makhluk Allah sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum dia diciptakan. Ibarat kata, takdir Allah itu rencana yang Allah buat untuk seluruh makhluknya. Kita mau buat rumah, udah rencanain dulu, bahkan udah kita gambar dulu. Duluan mana adanya rumah dengan gambarnya, sudah tentu gambarnya ada duluan. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi di hadis ini nasihat Rasul, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, laksanakan syariat Allah, laksanakan akhlak sesuai akhlak Rasulullah, berakidahlah dengan akidah Rasulullah. Pasti takdir Allah, kamu adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah takdirkan baik-baik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.